Oke, baik. Puji Tuhan kita berkumpul kembali pada hari ini dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Wahyu. Coba saya cari kertas saya sendiri juga, semoga nggak hilang. Oke, kita sudah sampai di Wahyu pasal 16 dan ini melanjutkan. Sebenarnya kita sudah separuh ya. Karena minggu lalu kita ada sedikit break. Oke, terima kasih, tolong taruh di situ. Bagi yang saya ada print 5, mungkin ada yang ketinggalan atau apa yang lalu ya. Moga-moga 5 cukup. Dan kita membuka di dalam Wahyu pasal 16. Ya, minggu lalu kita karena ada program ini, kebetulan ada khotbah tamu, jadi kita mendengarkan dari ini, dari Mike Washer ya, Pastor Mike Washer. Tapi hari ini kita mau lanjut lagi dan kita akan baca dulu. Nah, terakhir itu kita sudah sampai ke cawan ketiga kalau tidak salah, benar ya? Sampai ke ayat isian kita di nomor berapa ini? 5. Oke, nomor 5 sudah ya? Ya, jadi kita akan baca sekarang ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 8 sampai ayat 21 kita baca dulu, setelah itu baru kita berdoa. Saya akan mulai. Teman sekalian bisa membalas, jadi kita berbalas-balasan satu ayat sampai ayat yang ke-21. Oke, demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh api dan mereka menjadi orang-orang yang berkuasa atas nama orang itu, dan mereka dari orang untuk menjaga dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka dijatuhkan dari surga karena kesakitan dan karena nyusul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari ujung datang dan dari ujung timur dan dari ujung nafas itu, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang menjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam yang suci mendengarkan suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa itu. Lalu terbelah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka berikanlah Allah akan bagian besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur keterangan rohani. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 ton jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia memuja Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Oke, kita akan berdoa dahulu dan minta parola untuk kita lakukan. Kita berdoa. Allah kami di surga, terima kasih Tuhan sudah Engkau sertai kami dalam perjalanan kami dari gereja kami masing-masing sampai di gereja ini dengan selamat dan tidak
tahun. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulakan pengajaran firman-Mu, kami belajar firman-Mu yang akan dipimpin oleh Pak Stephen. Tuhan kiranya kami hikmat kepada beliau, juga Tuhan berikan semangat kepada kami, kami mengerti apa yang dikerjakan, dan hal tersebut dapat memberi pertumbuhan bahan kami dalam hari kami menjelaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya Tuhan, bersyukur. Amin. Oke, baik. Dan kita akan melanjutkan. Jadi kalau kita masih ingat bahwa kita sedang berbicara mengenai 7 cawan. Dan 7 cawan ini adalah kulminasi dari program Tuhan di dalam masa tribulasi. Dan 7 cawan ini adalah murka Allah. Jadi murka Allah digambarkan dengan cawan. 2 minggu lalu kita sudah bahas bagaimana ada meterai, ya. Jadi ada 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, ya. Dan ini semua berlanjut karena meterai yang ke-7 isinya adalah 7 sangkakala. Dan sangkakala ke-7 isinya adalah 7 cawan. Jadi memang bisa dibilang ketika meterainya selesai dibuka, selesai, ya, karena sebenarnya secara teknis meterai belum selesai karena ini semua belum selesai. Jadi selesainya ini semua itu berbarengan. Jadi ketika cawan ke-7 selesai nanti, itu sama dengan sangkakala ke-7 juga selesai, sama dengan meterai ke-7 juga selesai. Karena kita ini masih dalam penyelesaian meterai ke-7 sebenarnya. Karena meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Dan kita juga masih dalam penyelesaian sangkakala ke-7 karena sangkakala ke-7 isinya adalah 7 cawan. Jadi dengan selesainya cawan ini baru berbarengan, cawan selesai, sangkakala selesai, dan meterai selesai. Jadi, karena dia semacam nested begitu ya orang bilang, ya satu rangkaian. Ya, dan ini terjadi di 3, ini sudah di akhir-akhir ya, di akhir-akhir tribulasi. Nah, dan ini sudah pasti di 3,5 tahun kedua dari masa tribulasi, dan kita sudah melihat betapa kehancuran yang sangat luar biasa terjadi di sini. Okay. Dan sedikit recap, ya, cawan yang pertama kan ini bisul, ya, yang kita bilang bisul atau ulkus ya, ulkus ya, bisa disebut ulkus atau ya Indonesia terjemahkan bisul, ya, yang jahat pada orang-orang yang memakai tanda si binatang itu, ya. Kemudian yang kedua kita melihat itu adalah laut menjadi darah, laut menjadi darah seluruhnya. Nah, ini upgrade dari pasti sangkakala sepertiga laut. Ini semua laut. Kemudian yang ketiga adalah air tawar menjadi darah. Air tawar menjadi darah, dan ada komentari dari malaikat yang berkata bahwa ini adalah penghakiman Tuhan yang pantas bagi manusia yang menumpahkan darah. Ya, manusia yang menumpahkan darah sehingga Tuhan memberi mereka minum darah. Dan kita bisa bayangkan ini adalah bencana ekologis yang sangat luar biasa sekali. Ya. Bencana ekologis yang sangat luar biasa sekali. Dan hari ini masalah lingkungan atau ekologi itu sangat mendominasi. Ya. Salah satu agenda yang sangat-sangat digaung-gaungkan kan masalah apa? Climate change. Climate change. Ya. Ini adalah masalah ekologi yang sekarang lagi hangat sekali, sehingga di mana-mana kita itu sudah menyentuh semua hidup kita. Ya. Mulai dari sekarang kalau pergi kemana-mana nggak dikasih kantong plastik, kan? Merasa dong pasti. Mulai dari sampai ke nggak dikasih sedotan segala macam, kan? Kalau minum di banyak tempat nggak boleh ada sedotan lagi segala macam. Jadi ini isu yang luar biasa, sampai push electric vehicle lah segala macam. Dan mereka sering berkata bahwa global warming atau climate change ini ulah manusia
ulah manusia karena mengeluarkan terlalu banyak apa? CO2. Nah, ini adalah propagandanya. Ya, sehingga ya, kita harus ini menghilangkan ini. Dan menghilangkan ininya bagaimana tergantung Anda se-ekstrim apa. Ya. Kalau yang tidak terlalu ekstrim bilang ya udah kita hemat-hemat pakai barang apa segala macamnya. Tapi kalau yang lebih ekstrim lagi, ya sekarang kayak di Eropa segala macam ada suatu gerakan protes namanya Just Stop Oil. Atau pernah ada lihat nggak ya di ini? Jadi mereka bilang pokoknya tidak boleh lagi memakai bahan bakar fosil sama sekali, dia mau pakai nol gitu. Dan mereka cara protesnya itu jadi kayak protes para beberapa orang itu akan berdiri ngalangin jalan gitu, ngalangin jalan. Jadi mobil itu kayak dibikin macet nggak tahu berapa kilo gitu kan, gara-gara mereka di situ. Dan yang lebih ekstrim lagi, ya berkata bahwa kita tidak boleh makan daging. Kenapa? Makan daging itu dia harus ada sapi gitu kan. Nah, sapi itu mengeluarkan banyak CO2 katanya dan gas metan. Ya, jadi kentutnya sapi aja mereka hitung. Gitu. Ya. Jadi ini serius gitu. Jadi sapi kentut berapa keluar CO2, keluar metan, gas metan dan semacam. Mereka itu jadi mereka bilang jadi peternakan sapi itu sumber CO2 yang cukup besar menurut mereka. Jadi cara menyelamatkan bumi adalah go vegan. Ini propaganda mereka, kan? Dan yang lebih parah lagi, yang lebih ekstrim lagi adalah berkata sebenarnya yang paling mengeluarkan CO2 adalah manusia itu sendiri. Sehingga propagandanya adalah stop having children. Ya, jangan punya anak lagi katanya. Ya, karena dunia kita ini sekarang sedang mati menurut mereka. Ya, sedang mati dan sedang dalam suatu krisis climate gitu kan. Dan itu adalah CO2, dan kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang menurut mereka bumi akan global warming terus dan kita akan kena kutub es itu akan meleleh dan kita akan banjir gitu. Kita akan ada banjir dan sebagainya. Tetapi yang kita dapatkan ya, nomor satu kita berkata bahwa Alkitab sudah berjanji tidak akan ada air bah lagi yang menutupi seluruh bumi. Nah, bukan berarti kita orang Kristen sama sekali tidak peduli dengan lingkungan. Ya. Kayak misalnya buang sampah sembarangan atau segala macam, itu kita menentang itu. Ya. Kita harus menjaga lingkungan sebaik-baiknya yang kita bisa. Tapi kebanyakan yang diomongkan di sini sebenarnya adalah propaganda. Dan yang Alkitab nyatakan bahwa memang akan ada bencana ekologis, tapi bukan yang seperti mereka pikirkan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, dari zaman ke zaman Tuhan kadang-kadang membiarkan bencana ekologis sebagai respon terhadap dosa manusia, bukan gara-gara masalah CO2, tapi masalah dosa. Gitu ya. Jadi ada suatu aspek spiritual di sini. Kalau kita balik lagi ke zaman Israel dulu, Tuhan berjanji sama orang Israel, Tuhan bikin suatu pengumuman, kalau kalian meninggalkan aku akan menutup langit sehingga langit seperti besi katanya, dan aku akan membuat tanah kamu tidak subur, gersang. Tuhan bilang itu adalah bencana ekologis, ya. Jadi tentu orang dunia tidak melihat ada komponen Tuhan gitu, yang pegang kendali atas segala sesuatu. Ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu memang akan ada bencana ekologis, hanya saja bukan seperti yang mereka pikir, bukan karena yang mereka pikirkan, dan solusinya bukan solusi yang mereka tawarkan. Tapi kita bilang bahwa bencana ekologis akan terjadi, penyebabnya adalah dosa manusia, makanya manusia akan masuk ke dalam masa tribulasi dan sebagainya. Ya. Dan solusinya adalah sebenarnya kembali kepada Tuhan kita. Oke, jadi ini 1, 2, 3. Nah, kita sudah masuk yang 4 sekarang. Yang keempat tadi sudah kita baca di ayatnya yang ke-8, gitu kan? Malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Sehingga apa yang dikatakan di situ? Matahari sampai menghanguskan manusia dengan api. Jadi ini juga kebalikan dengan yang di sangkakala. Kalau di sangkakala memang ada kutip sangkakala yang keempat juga kenanya ke matahari. Tapi kalau di sangkakala masih ingat, mataharinya dipukul sepertiganya. Jadi kayak mataharinya tambah redup gitu. Ya. Tapi di yang cawan ini Tuhan balik. Bukan dibikin tambah redup, matahari Tuhan bikin lebih intens.
lebih intens sampai menghanguskan manusia dengan api, katanya di sini. Dan saya bisa membayangkan kalau misalnya ini terjadi, kira-kira apa penjelasan orang? Ini, wah tambah panas ini katanya, tambah panas, katanya. Dia akan bilang tambah panas. Ya, tambah panas, ya, dan oke, tambah panas. Tapi solusi mereka bukan masalah ini. Tapi solusi mereka akan mencari hal-hal yang naturalistik, penjelasan yang naturalistik. Ya. Oh ini adalah ini ya, CO2 lah apa segala macam. Yang akan sangat menarik, karena sebenarnya di sini kan akan ada rapture kan. Di sini akan ada rapture, dan ketika rapture terjadi, dunia juga akan mencari penjelasan yang naturalistik. Dan kita melihat, kalau Anda ada perhatikan, belakangan ini banyak sekali cerita tentang alien, UFO dan lain sebagainya. Bahkan minggu lalu, 2 minggu lalu ya, di Meksiko kan katanya mereka, ada yang baca beritanya nggak tuh? Kasih lihat 2 mayat yang katanya ini bukan dari dunia ini. Kayak barang apa itu ya, kayak barang kecil atau semacam. Tapi pembicaraan mengenai alien, UFO dan lain sebagainya sudah sangat marak di dunia sekarang. Bahkan itu menjadi bahan politik juga, karena kandidat presiden di Amerika sekarang ada yang bikin janji, kalau saya jadi presiden saya akan bongkar semua file FBI atau apa tentang alien atau apa segala macam di belakang. Ya, tapi ini penipuan sebenarnya semuanya. Jadi pada saat rapture terjadi, mereka akan cari penjelasan naturalistik. Dan salah satu yang akan mereka ajukan sebagai teori pasti adalah orang-orang yang hilang itu ditangkap oleh UFO, oleh alien. ini salah satu hal yang sedang dipersiapkan untuk itu. Ya, tapi sekali lagi kita melihat bahwa ya manusia tidak memahami, manusia yang tidak memiliki firman Tuhan, ya, dia kebingungan, dia bagaikan orang dalam kegelapan. Ini benar-benar adalah terang bagi kaki kita. Dan dari sini kita sudah tahu program besarnya Tuhan. Memang kita tidak tahu detail-detailnya. Kita tidak tahu persis tahun berapa Tuhan tidak singkapkan pada kita, tapi program besarnya kita sudah tahu, gitu ya. Dan oleh karena itu ini benar-benar terang bagi kaki kita. Dan Anda bisa bayangkan kalau kita tidak punya Alkitab, yaitu kita akan lari dari satu teori ke teori lain, dari satu konspirasi lain, yang maju mundur demikian, ya tanpa kita bisa punya satu pegangan absolut sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Apa sih yang benar kita nggak punya sama sekali. Ya. Dan oke, kita lihat di sini, makanya di ayat yang ke-9 dikatakan ya mereka menghujat nama Allah. Jadi ketika mereka dihukum, mereka menghujat Tuhan. Ya. Dan lucunya banyak di antara mereka ateis tapi menghujat Tuhan gitu, ya. Jadi kalau kamu menghujat Tuhan padahal kamu mengaku ateis, sebenarnya kamu bukan ateis sebenarnya, gitu kan? Dan pada hati mereka sebenarnya mereka tahu ada Tuhan gitu. Coba kita lihat poin yang ke-6 kita dalam isian, katakan di sini ya. Malaikat keempat memperlihatkan betapa manusia sangat tergantung pada kondisi yang baik dari bumi. Ya, kondisi yang baik dari bumi. Jadi waktu Tuhan pertama ciptakan bumi, Tuhan ciptakan demi manusia. Semuanya perfect untuk manusia. Ya, perfect untuk manusia. Dan ini salah satu hal kenapa orang-orang dunia ini kayak NASA dan lain sebagainya yang sekarang sudah diambil alih oleh orang-orang ateis begitu rindu untuk menemukan kehidupan di luar sana. Ya, dan kalau Anda melihat program-program antariksa, program-program space ya hari ini, semua budgetnya itu besar sekali untuk mencari kehidupan ekstraterestrial. Bahkan mau mencari planet seperti bumi saja, wah kalau ketemu itu udah kayak heboh sekali. Kenapa demikian? Karena mereka ingin membuat suatu narasi bahwa bumi itu kan kebetulan aja gitu. Ya. Kehidupan ada di dunia ini kan by chance ya, atau istilahnya ya suatu kebetulan gitu, suatu hasil evolusi dan sebagainya. Dan mereka akan merasa sangat senang kalau mereka bisa temukan, oh ternyata planet seperti bumi ini tidak unik di alam semesta ini. Lihat tuh ada lagi di sana. Lihat tuh ada lagi di sana. Apalagi kalau mereka ketemu kehidupan, kehidupan ada juga di sana. Kehidupan ada juga di sana dan sebagainya.
Dan itu akan sepertinya membenarkan pandangan mereka bahwa kehidupan bisa muncul di mana-mana secara kebetulan. Ya. Tapi sampai saat ini mereka tidak menemukan nol. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa bumi kita ini sangat unik. Ya. Dan bukan karena suatu kebetulan. Ya. Dan bumi kita itu diciptakan. Ya. Nah, sebenarnya kaum kreasionis ya, orang-orang yang percaya penciptaan ilmuwan kreasionis sudah lama berkomentar tentang uniknya bumi. Jarak kita dari matahari ya, tidak terlalu jauh sehingga temperatur terlalu dingin, tidak terlalu dekat sehingga kita kebakar, ya panas dan sebagainya. Tapi kan ini dibantah terus sama orang-orang yang sekuler, yang ateistik ini, gitu kan? Dan ya sepertinya di cawan keempat ini Tuhan kasih mereka sedikit cicipan. Kalau saya tidak bikin kondisi bumi sempurna, kalian ini menderita sebenarnya, gitu kan? Kalau Tuhan tidak memberikan suatu perfect condition ya untuk bumi, gitu, sebenarnya gampang sekali ya, manusia itu menderita. Dan Tuhan kasih sedikit cicipan saja ya. Kalau matahari lebih panas saja sekian derajat misalnya, nah, lebih intens sekian persen, nah ini kalian ya, ini yang dirasakan gitu. Dan tetapi ya bagi kebanyakan orang kita membaca ini tidak membawa kepada kesadaran, tapi mereka tetap menghujat Tuhan di sini ya. Mereka tetap menghujat Tuhan. Oke, dan poin nomor 6 masih ya. Orang-orang yang gagal mengucap syukur kepada Tuhan atas ciptaannya pantas dihanguskan oleh ciptaan itu. Sekaligus dibuktikan bahwa tidak benar pemikiran orang pasti akan bertobat bila melihat sesuatu yang ajaib, atau kalau Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan sebenarnya di keseluruhan masa tribulasi adalah bukti yang sangat cocok sekali bahwa kadang-kadang ada orang bilang begini, kalau Tuhan benar-benar ada, coba dibikin suatu hal yang ajaib gitu kan biar saya percaya gitu. Itu bukan solusinya. Dan ada banyak pembuktian bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib pun tidak serta-merta manusia itu mau percaya. Dan yang paling jelas adalah pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan Allah menjadi manusia. Dan sangat sedih sekali kita membaca misalnya di Yohanes pasal 11, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Tapi kalau kita mengingat apa respon orang Yahudi, sebagian malah ada yang mau membunuh Lazarus lagi, karena mereka menganggap bangkitnya Lazarus ini bukti dari keilahian Tuhan Yesus, dan mereka tidak mau menerima, oh benar ya dia sudah bangkitkan orang mati ya. Tapi enggak, mereka malah pikir itu kita matikan lagi Lazarus biar kita ini doktrin ini atau pengajaran ini nggak berkembang gitu. Jadi tidak benar ya, anggapan orang bahwa sebenarnya Tuhan ya, kenapa Tuhan nggak bikin banyak-banyak aja mukjizat, atau Tuhan bikin begini bikin begitu supaya semua orang yakin akan Dia dan lain sebagainya ya. Salah ya, bahwa manusia ya, terbukti bahwa sebenarnya bukan masalah tahu ada Tuhan atau tidak ada Tuhan dan lain sebagainya, karena manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, apa mereka kurang paham ada Tuhan? Adam dan Hawa ngobrol sama Tuhan kok gitu. Dan melihat langsung Tuhan. Tapi kenapa inti utama manusia memberontak sama Tuhan adalah sebenarnya karena manusia mau menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Saya bukan menolak Tuhan karena kurang bukti atau kurang apa, tapi intinya adalah karena saya tidak mau ada Tuhan. Saya tidak mau ada Tuhan. Dan ini sangat-sangat jujur sekali dikatakan oleh beberapa orang yang saya pernah lihat percakapan, bahkan saya pernah bercakap-cakap dengan mereka di internet gitu ya. Dimana kan kita bilang begini, kalian yakin dengan evolusi? Dengan Big Bang dan sebagainya. Big Bang itu kan berarti segala sesuatu terjadi dari tidak ada apa-apa. Apakah tidak ada apa-apa? Nothing made everything gitu. Itu masuk akal nggak sih gitu ya? Nothing made everything gitu. Dari nggak ada apa-apa bisa muncul segala sesuatu. Lalu apa jawabnya? Ya, tapi lihat alternatifnya lebih buruk lagi. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi bagi mereka bukan masalah bukti tentang evolusi dan sebagainya, tapi bagi mereka adalah alternatifnya lebih buruk, yaitu mereka harus mengakui bahwa Allah yang menciptakan.
Allah yang so alternatifnya lebih buruk. Kalau saya tidak berpegang kepada konsep ini yang sebenarnya secara saintifik sebenarnya bangkrut gitu ya, bahwa dari nothing bisa muncul everything gitu. Tapi kenapa saya berpegang kepada ini gitu? Because of the alternative. Alternatifnya adalah saya harus percaya Tuhan, dan saya tidak mau itu. Jadi ya kita melihat ini kacau sekali gitu ya. Dan ini menunjukkan hati manusia sebenarnya. Kadang-kadang bukan masalah bukti, bukan masalah saya harus melihat suatu tanda atau apa. Ini masalah hati manusia. Oke. Kemudian kita lihat ya poin ke-7 kita, cawan kelima sekarang ya. Jadi ini matahari dipanaskan. Kemudian yang kelima, cawan yang kelima itu ada di ayat yang ke-10 ya. Ini adalah kegelapan di sini ya. Kegelapan kita baca. Dan itu ada di poin ke-7 kita di isian kita. Cawan kelima membawa kegelapan. Ya, kegelapan, dan kegelapan ini adalah kita percaya kegelapan yang supranatural. Jadi bukan kegelapan yang natural. Dan ini pernah terjadi di Mesir dulu ya. Karena ini kegelapan yang supranatural, karena begini. Perhatikan ayat 10, malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Jadi kegelapan ini bukan kegelapan biasa yang karena kalau kita gelap natural itu kan karena perputaran bumi kan. Ya kebetulan kita nggak ada di sisi matahari gitu. Ya buminya berputar gitu kan. Tapi kalau kita lihat loh, zaman modern ini kan kegelapan kan gampang. Ya kita malam-malam juga bisa jadi terang, itu pasang aja lampu banyak-banyak gitu kan. Apalagi zaman modern sekarang ya, kenapa kita perlu takut gelap begitu? Ya tapi ini adalah kegelapan yang supranatural seperti itu. Ya, jadi bukan kegelapan yang natural yang karena kebetulan matahari lagi nggak bersinar atau lain sebagainya. Ya, tapi ini kegelapan yang supranatural yang mendatangkan kesakitan bagi mereka. Ya. Dan ini juga Tuhan tuangkan tidak atas seluruh bumi, tapi ke atas apa namanya? Tahta binatang itu dan kerajaannya. Jadi mungkin ini terjadi di ibu kota kerajaan Antikristus pada waktu itu. Ya. Dan ini adalah cara-cara Tuhan juga menghambat Antikristus dan antek-anteknya untuk membunuh semua orang percaya di masa tribulasi. Karena mereka akan menganiaya banyak dan akan banyak yang terbunuh, tapi kan nggak semuanya terbunuh. Gitu. Tapi kita berpikir kalau Antikristus punya 3,5 tahun, apa susahnya dengan teknologi modern sekarang, dengan tracking dan lain sebagainya, senjata dan lain sebagainya untuk membunuh benar-benar semua orang yang percaya Tuhan. Dan memang kalau Tuhan tidak bertindak ya pasti gampang sebenarnya. Gitu ya. Tapi kan kita harus paham bahwa Tuhan hanya mengizinkan sampai tahap tertentu juga. Dan tetap akan ada orang-orang yang Tuhan pelihara melalui masa tribulasi ini. Dan salah satu cara Tuhan memelihara mereka adalah dengan mengacaukan segala operasinya Antikristus ini juga, gitu ya. Jadi mereka tidak bisa seenaknya juga. Tuhan akan kirimkan berbagai halangan bagi mereka, gitu ya. Dan termasuk masalah ya kadang-kadang di sini ada kegelapan di sini yang menghantam markas mereka dan lain sebagainya. Oke. Dan kembali respon mereka bukanlah bertobat kepada Tuhan, ya, tapi mereka terus menghujat Tuhan dan mereka tidak bertobat di sini ya. Dan dalam isian kita masih di sini banyak yang menafsirkan ini sebagai kegelapan rohani. Ini yang penafsiran ini ya, penafsiran alegoris. Oh, kegelapan ini maksudnya kegelapan rohani. Tapi harus diingat bahwa kegelapan Mesir adalah literal. Jadi kembali tulah-tulah di Mesir kita bilang adalah semacam tipologi atau cicipan ya untuk tulah-tulah yang di masa tribulasi. Ya, seperti air menjadi darah kan pernah terjadi di Mesir. Ya. Dan ada kegelapan, dan kegelapan di Mesir itu literal juga waktu itu. Dan itu bukan karena gerhana, bukan karena hal-hal natural, ya. Ya, tetapi dan yang di tribulasi juga demikian. Oke, sekarang kita masuk kepada kawan yang ke-6. Ya, kawan yang ke-6. Kita lihat di sini. Dari ayat 12 di sini ya, kawan yang ke-6 ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, ya. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur, katanya sini.
Oke, dalam isian kita, isian pertama adalah Efrat, tentunya sungai Efrat ya. Cawan ke-6 mengeringkan sungai Efrat. Dan hal ini mempersiapkan bangsa-bangsa untuk menyerang Israel. Mereka tidak sadar bahwa Allah mengizinkan hal ini sebagai penghukuman bagi mereka. Banyak hal yang Allah izinkan adalah penghakiman. Lihat Roma pasal 1. Jadi kalau kita sekilas lihat di sini, ya, ini kan keringnya sungai Efrat. Dan kalau kita lihat sekilas, sepertinya poin 6 ini kok agak ini ya, agak jinak dibandingkan dengan yang ini kan semua kayak wow gitu kan, kayak ya berat lah, bung. Kok yang keenam kayak nggak ada apa-apanya gitu, cuma sungai Efrat kering doang gitu kan. Toh orang yang hidup sekitar sungai Efrat kan cuma sedikit gitu. Tapi sebenarnya poin yang keenam ini untuk mempersiapkan Harmagedon sebenarnya. Mempersiapkan Harmagedon. Jadi Tuhan sengaja keringkan sungai Efrat katanya supaya intinya gini, Tuhan mengizinkan dan mempermudah sebenarnya Antikristus dan pasukannya untuk datang berkumpul melawan Tuhan. Dan ini adalah suatu bentuk penghakiman. Jadi kalau kita masih ingat di Roma pasal 1, Tuhan bilang Tuhan menyerahkan orang-orang yang sudah terkutuk, menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Coba kita lihat di Roma 1 deh ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke 24 misalnya. Dan beberapa ayat sebenarnya dikatakan menyerahkan ini ya. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran dan lain sebagainya. Nah itu suatu bentuk penghakiman. Ketika Tuhan mengizinkan kita, okelah kamu berdosa terus saja. Itu sudah suatu penghakiman sebenarnya. Dan ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan seterusnya di sini. Ayat 27 juga, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ayat 28 maksudnya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi 3 kali disebut di situ. Allah menyerahkan mereka kepada maunya mereka sendiri, kepada hawa nafsu mereka, kepada keinginan mereka. Dan itu adalah suatu bentuk penghakiman. Jadi ketika Tuhan membuka jalan, misalnya manusia pengen berdosa, pengen menentang Tuhan, Tuhan oke, silakan. Ini suatu bentuk penghakiman. Dan oleh karena itulah makanya untuk orang yang di dalam keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau kita yang seperti Mas Wento khotbah minggu lalu ya, kalau Tuhan tempelin kita, kalau kita berdosa itu berarti Tuhan mengasihi kita. Itu yang dikatakan dalam Ibrani. Karena Tuhan masih tidak mau kita jalan terus di situ. Ya. Dan Tuhan akan hukum kita, Tuhan akan disiplin kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah bilang, oke, kalau gitu silakan, gitu kan? Silakan dengan hawa nafsumu, silakan dengan pemberontakanmu. Penghakimannya nanti, ya itu sudah lebih parah. Itu adalah suatu bentuk penghakiman yang luar biasa. Dan Tuhan mengeringkan sungai Efrat dari sini, sehingga katanya semua orang, ya pasukan antikristus dan dunia berkumpul. Ya, di ayat 16 dikatakan di tempat yang namanya Harmagedon. Ya. Jadi gini, Harmagedon itu, jadi gini, kalau kita lihat peta ini kan peta dunia, ini kan daerah Israel nih. Megiddo itu kan Yerusalem sekitar sini, di Yerusalem. Ya. Megiddo itu nama gunung sebenarnya. Harmagedon itu literalnya adalah gunung Megiddo. Ya. Har itu artinya bukit atau gunung dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi gunung Megiddo itu ya sekitar di sini lah ya. Saya nggak bisa tunjuk tepat, tapi di utara sini, gitu ya. Nah, sungai Efrat itu begini dia, di sini. Ya. Jadi dan di sini kan ada padang gurun ya. Jadi secara historis, kalau pasukan kayak misalnya Babel, dulu Asyur dan sebagainya mau ke Israel, mereka akan lewat ini. Ya, mereka akan menyeberangi sungai Efrat ini. Ya. Jadi sungai Efrat di sini. Ya, sebenarnya ada 2 sungai, Efrat dan Tigris ya. Tapi Efrat ya. Oke, ini kebanyakan garisnya. Tapi oke lah. Dan mereka akan menyeberangi di situ. Ya.
dan mereka akan Megiddo, Harmagedon di daerah Megiddo. Jadi di Megiddo ada bukit dan ada dataran tinggi. Ya, jadi mereka akan berkumpul di situ. Dan Alkitab mencatat bahwa sebenarnya ini mungkin markasnya, Antikristus akan bikin markas di sini. Dan pasukannya tersebar dari utara sampai selatan. Ya, banyak di sini, tapi markasnya sepertinya di sini. Dan apa yang mereka mau lakukan di sini? Mereka mau menggagalkan janji Tuhan. Ya, karena Tuhan pernah berjanji bahwa Israel akan terus eksis, bahwa keturunan Abraham tidak akan pernah punah dan lain sebagainya. Ya. Dan salah satu cara mereka pikir kita mengalahkan Tuhan, kalau mereka mau kalahkan Tuhan dengan cara kayak fisik perang kan susah tuh. Gimana caranya mengalahkan Tuhan dengan cara demikian? Tapi mereka pikir mereka akan bisa mengalahkan Tuhan kalau mereka bisa membuat janji Tuhan gagal. Ya, kalau janji Tuhan gagal kan berarti Tuhan kalah. Gitu. Karena Tuhan kan sebenarnya nggak bisa salah kan? Kalau janji Tuhan gagal berarti Tuhan salah, berarti Tuhan itu bukan Tuhan. Gitu. Ya. Dan mereka akan mencoba menggagalkan janji Tuhan. Ya. Salah satu caranya adalah mereka mau menghancurkan Israel sama sekali. Ya, semuanya, semua orang Israel mungkin mereka mau membunuh. Ya, dan kalau mereka berhasil membunuh yang semua orang Israel, mereka hancurkan, mereka musnahkan, mereka akan mengklaim, oh janji Tuhan gagal, dan Tuhan kalah di Israel. Dan mereka sudah siap di sini. Sebenarnya iblis kan, kita bisa baca Alkitab, iblis juga bisa baca Alkitab ya. Jadi sebenarnya iblis juga tahu tentang nubuat-nubuat ini. Ya. Tapi entah bagaimana dia menipu dirinya sendiri, dan dia menipu orang-orang bahwa dia masih bisa menang melawan Tuhan. Dan ya mereka berkumpul di situ, dan orang-orang yang datang di sini itu adalah pekerjaan iblis. Ya, coba kita lihat di isi kita masih 8a di sini. Ya, 8a. Hal ini diperantarai oleh aktivitas aktivitas mujizat iblis. Oh, sorry bukan. Yang pertama ini aktivitas trifecta iblis. Jadi mereka menipu manusia, tapi perhatikan ada 3 tokoh disebut situ kan. Naga, kemudian apa? Binatang dan nabi palsu. Ini sudah kita pernah singgung. Naga adalah iblis sendiri, Satan. Binatang adalah si Antikristus, nabi palsu adalah sidekick dia. Ya, ini binatang yang keluar dari laut, ini binatang yang keluar dari bumi, gitu ya. Dan ini ada si trifecta iblis ini disebut di ayat 13. Dan sebenarnya mereka mau meniru Tritunggalnya Tuhan. Tetapi dari mereka keluar roh-roh penyesat, ya. Roh-roh penyesat. Dan poin B kita baru melalui mukjizat-mukjizat mereka akan menyesatkan manusia. Jadi kita sudah diperingatkan di banyak perikop dalam Alkitab bahwa iblis akan memakai mukjizat untuk menyesatkan manusia di akhir zaman, terutama di masa tribulasi. Tetapi karena kita semakin dekat dengan masa tribulasi, maka ya hari ini juga. Kalau hari ini masih versi palsunya, jadi yang mukjizat-mukjizat yang menyesatkan sekarang ini masih versi palsu kebanyakan. Ya. Tapi nanti di masa tribulasi versi realnya. Jadi mukjizat yang real, maksudnya sesuatu yang benar-benar ajaib gitu, tapi dari iblis sebenarnya, gitu ya. Kalau yang sekarang beredar kebanyakan palsu, itu penipuan kebanyakan, gitu ya. Pura-pura sakit terus disembuhkan, macam gitu ya. Ya, banyak itu masih versi palsunya, gitu ya. Nanti yang lebih hebat lagi kalau mukjizatnya udah versi asli ya, tapi dari iblis punya, gitu. Ya. Dan itu akan hebat sekali, dan manusia akan dibohongin untuk mendukung program Antikristus di sini ya. Dan 8C di tengah semua itu ada peringatan agar setiap orang mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Ya. Jadi siap-siap manusia gitu kan, di ayat yang ke-15, lihat aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaiannya supaya dia jangan berjalan dengan telanjang, jangan kelihatan kemaluannya. Dan kembali Tuhan memakai gambaran ya, pakaian di sini ya. Jadi pakaian, status kita itu digambarkan dengan pakaian gitu, di dalam Alkitab. Dan
Ya, ini adalah gambaran sekaligus ada hubungan literalnya juga, gitu. Karena dunia yang sekarang sangat kacau ini dalam hal pakaian juga sangat kacau di dunia, gitu kan. Dan manusia zaman sekarang berkata bahwa tidak apa-apa kelihatan kemaluannya, gitu. Benar, itu yang sekarang sedang di-push oleh dunia, mulai dari koloni nudis, orang bilang yang memang sengaja ini nggak pakai pakaian kemana-mana, sampai ke yang pakaiannya sangat minim, gitu kan. Jadi dunia berkata tidak apa-apa mempertontonkan kemaluan atau melihat-lihat kemaluan orang lain, berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Walaupun ini bicara bukan masalah pakaian fisik gitu ya, ini bicara secara rohani. Pakaiannya ini adalah bicara mengenai kebenaran Tuhan Yesus gitu kan, yang menutupi kita, tetapi bahwa Tuhan memakai pakaian sebagai ilustrasi ini sangat mencelikkan sebenarnya. Oke, poin nomor 9 kita, harus cepat sedikit ya, hampir habis di sini. Harmagedon telah banyak disalah tafsirkan sebagai semacam kiamat ya. Di dunia umum orang bilang Harmagedon itu kiamat maksudnya gitu. Nah, apa yang dimaksud kiamat orang juga rata-rata nggak ngerti sih gitu ya. Kiamat itu apa sih? Yaitu kita semua mati, itu kiamat atau apa begitu kan. Ya dulu ada film ini Armageddon kan, yang siapa itu yang main itu, yang katanya ada asteroid mau nabrak bumi segala macam gitu kan. Jadi ketika semua orang bakal mati, itulah Armageddon, itulah kiamat dan sebagainya. Jadi kata Armageddon itu sudah masuk ke kosakata populer dunia tanpa mereka benar-benar tahu apa sih sebenarnya maksudnya itu dalam Alkitab gitu ya. Dan sebenarnya apa gitu ya. Jadi kita bilang istilah ini sebenarnya mengacu kepada peperangan. Ya, peperangan. Jadi peperangan itu kan sering disebut dengan namanya. Misalnya peperangan di mana Napoleon kalah, akhirnya kan kita sebut Waterloo, peperangan Waterloo, karena terjadinya di daerah suatu kota namanya Waterloo di situ kan. Jadi peperangan ada di mana itu sering disebut dengan nama tersebut ya. Kayak kita bilang kayak di Indonesia ya ada peperangan yang Bandung jadi lautan api lah atau apa segala macamnya. Jadi Harmagedon adalah nama lokasi, tapi lokasi ini menjadi signifikan karena ini akan menjadi nama peperangan ya, tempat peperangan akhir, dari akhir tribulasi antara pasukan antikristus, pasukan iblis ya, dengan Tuhan Yesus yang datang kembali dari sorga. Jadi mengacu kepada peperangan di penghujung tribulation, di mana semua bangsa memberontak kepada Tuhan dan menyerang Israel. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan ini, tapi kayaknya kita nggak ada waktu ya untuk membahasnya. Jadi ya kita akan stop sampai di sini lah, nggak apa-apa. Memang agak tanggung tapi nggak apa-apa. Minggu depan kita selesaikan sedikit, kemudian kita masuk ke materi baru di pasal 17 ya. Nanti saya mau bicara sedikit lebih lanjut lagi tentang Harmagedon ini dan nanti cawan yang ketujuhnya ya. Oke, baik. Ya, kita memperpanjang sedikit waktu bicara tentang Harmagedon sebenarnya. Ya, tambah jelas. Oke, kita akan berdoa, kita akan bergabung dengan yang lain. Minta Pak Martinus sambil kita doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur